Ya. Kenapa, Nak? Kenapa? Nah, udah mau mulai tahu kita? Ntar dulu. Gue lagi ribet nih. Hah, ribet kenapa? Terus siaran sendiri nih gue nih. Ini lagi ada musibah Musibah apa ya ampun? Mobil gua habis tabrakan, Nak. Makanya ini pusing dulu nih makanya. Innalillahi. Ya udah urusin dulu deh. Ya udah nggak apa-apa, gue sendiri dulu ya. Hati-hati ya, Za. Aduh, pusing banget, Nak. Cepet banget Bapak. Baru katanya tadi ditutup Enggak, teleponnya. dari ke bawah udah udah ke ngurusin, udah bawah. tinggal titip sama security. Oh gitu. Pusing banget masalah gini, udah ditabrakan, tuh orangnya nggak mau tanggung jawab. Jadi kita ngurus sendiri. Ngurus sendiri, ya ampun. Mudah-mudahan sih ke cover asuransi. Oh iyalah, Soalnya harusnya diurus ya. Depanku hancur ya. Depannya hancur banget. Hancur banget. Ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak. Itu mobil siapa? Saya mau masuk sini susahnya luar biasa. Oh, Mobil jadi saya, ini- Pak Ustadz yang nabrak jadinya. Jangan menuduh orang suudon itu. Kamu itu biasa aja jelek tambah gitu kan. Oh iya, oke. Jadi siapa Pak Ustadz? Jadi saya jelek ya Pak Nggak tahu, Ustadz? justru saya nggak tahu mobil saya terhalang karena ada mobil ringsek di situ. Oh, Mobil gitu. siapa? Ini Oh berarti jadi- itu mobil saya yang rusak Oh, hancur itu gitu. mobil saya. Mohon maaf kalau gitu Pak Ustadz kalau Mobil misalnya kok sama dengan orangnya. Enggak gitu Bapak. Jadi Enggak ya? gini, si Reza tadi telat gara-gara ada kejadian itu. Coba kok telat sih? Biasanya yang telat Mobilnya kan- Bapak. Oh, mobil. Mobilnya kenapa? Mobilnya. Telat, tapi terus dia telat. Iya. Siapa yang tanggung jawab kalau Nah telat? makanya Nggak saya juga ada. nggak tahu. Aduh capek banget ya. Ya udah. Pagi-pagi cobaan harus ikhlas nih kayaknya nih ya Pak ya. bener. Gitu. Karena ya ini dia yang namanya mau lebaran, memang kalau kita nggak hati-hati, bukan nggak hati-hati sih, yang namanya musibah, kejadian tuh di mana aja ya. Betul, pemirsa nah ya. apalagi ini mau lebaran, THR udah habis dibagi-bagiin Pak Ustadz, mobil kena musibah lagi. Gimana sabar tuh? Aja, sabar ya. Makanya Susah, Ikhlas nah. aja. itulah pentingnya keikhlasan itu dalam 3 hal. Satu, keikhlasan ketika kita dapat musibah. Itu Iya. perlu sabar. Sabar itu bagian dari ikhlas. Nah, Sabar, tarik napas dulu minimal ya Ustadz ya. Karena kejadiannya seperti ini, Pak Ustadz juga tadi kehalang, Reza juga ada masalah kayak gini, kita temanya ikhlas kalau gitu ya. Boleh, Siapa boleh tahu pemirsa juga sempat mengalami semua ini Iya. gitu kan ya, yang namanya mendekati lebaran, ada aja yang bikin hati aduh nyes gitu loh Betul. Za. Yang bikin hati kadang nolongso gitu ya. Bener ya, kita bahas itu semua ya pemirsa hari ini ya dengan tema ikhlas tentunya di Intermezzo, banyak info. Nggak bikin kepo. Banyak ustadz yang memiliki ciri khas dengan selera humor yang tinggi. Namun, siapa yang tidak kenal dengan ustadz yang satu ini? Ustadz Wijayanto. Inilah ustadz yang terkenal dengan ceramah dan humor cerdasnya. Membuat Ustadz Wijayanto mempunyai ciri khas yang identik dengan ceramah yang dicampur dengan komedi yang kritis, membuat Ustadz Wijayanto makin digemari jemaahnya. Apalagi saat ia menyesuaikan dengan realita yang ada. Dengan mempunyai latar belakang pendidikan Master Sosiologi yang didapat dari Universitas Islam Internasional Islamabad tahun 1997 dan menjadi sarjana ilmu antropologi Universitas Gadjah Mada tahun 1992. Hingga masih banyak lagi gelar yang ia punya. Semua gelar tersebut menjadikan Ustadz yang cerdas ini bukan hanya menjadi penceramah. Ustadz Wijayanto juga berprofesi sebagai dosen manajemen Universitas Gadjah Mada, pengasuh utama pesantren Bina Anak Soleh, dan memiliki konsentrasi di bidang etika bisnis dan peradaban Islam. Nah itu dia, Hebat seorang dosen banget sih, juga, Pak Ustadz, banyak gelar penceramah, internasional. iya. Dosen iya, gelar Orang-orang juga mengatakan banyak. gitu, saya sendiri nggak merasa gitu sih. Cuman saya kebetulan lahirnya itu pas Ramadan, pas tanggal 15, pas bulan purnama. Oke, jadi artinya Wajah saya kan bersinar kayak rembulan gitu. Oke. Oh, gitu. Karena di bawah lampu juga kali. Iya. Itu Iya. ngaruh juga Pak Ustadz ya. Dia biasa aja tapi agak sombong barusan nih Pak Bukan, Ustadz bukan. ya. Betul, nah. Itu untuk Ngomong-ngomong Pak Ustadz, Iya. ternyata kita ada bintang tamu satu lagi. Ada kan? satu Oh, gitu. lagi. Ada satu lagi yang mudah-mudahan juga bisa ngajarin kita buat ikhlas. Iya, Ya, betul Ya. sekali. Nah, berbicara tentang ikhlas nih pemirsa, mungkin biar tambah ramai dan juga seru, kita akan bergabung lagi bersama kita di sini ada sosok wanita muslimah yang tentunya membanggakan dan juga inspiratif. Penasaran seperti apa? Kira-kira ini dia. Ajang pemilihan kecantikan Putri Muslimah menobatkan Siti Azhari sebagai Putri Muslimah 2016. Ajang ini bukanlah hal yang baru bagi Siti. Sebelumnya ia telah mengikuti ajang serupa namun gagal dan hanya bertahan pada top 3 dan tidak mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Jakarta. Perempuan yang akrab disapa dengan nama Sari ini memang sudah akrab dengan dunia panggung.
Sebelumnya dirinya telah meniti karir pada layar lebar dengan membintangi sebuah film yang berjudul Maha Cinta Laila, yang merupakan film lokal Minang di mana seluruh pemainnya berdarah Minang. Pada kesehariannya, Sari yang memiliki tinggi 172 cm ini menekuni bidang desain dan menjadi model majalah. Wah, itu dia ya, sudah ada sosok wanita cantik di sini. Betul, tepuk yang tangan menemani dulu dong kita nih kayaknya semua. pada terpukau semuanya ya, Nak? Terpesona Betul. semuanya oleh kecantikan Siti Azhari kali ini. Iya. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Siti, ini kita kan lagi berbicara tentang ikhlas. Tadi kabarnya pernah mengikuti ajang yang sama, nggak sempat ke Jakarta. Dan setelah dicoba lagi malah juara 1. Itu sempat gimana Ngerasain, aduh gondok ya nggak ya? ampun, pengen banget deh ngerasain itu sampai ke Jakarta gitu. Pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya sih semua orang pengen ya punya harapan yang benar-benar kita mewujudkan mimpi kita, apalagi untuk go nasional itu pengen banget. Tapi di saat itu mungkin kesempatan aku belum ada dan rezeki aku belum di sana. Jadi ya aku sih mencoba untuk ikhlas ya. Jadi aku coba ikhlas itu dengan cara aku mulai belajar lagi, aku banyak belajar, terus aku juga lebih meningkatkan percaya diri aku gimana sih biar lebih mental aku lebih kuat. Nah di sana aku lagi banyak pelajaran apa aja, mulai dari segi masalah hati, juga masalah prepare aku tentang modeling atau masalah entertainment, semuanya aku pelajari. Dan alhamdulillah dari ikhlas tersebut aku bisa membuahkan hasil yang alhamdulillah itu menurut aku luar biasa. Betul sekali. Tapi dari subhanallah. Padang ya? Iya dari Padang. Dari Karena Padang. Padang itu suka nggak konsisten. Kenapa tuh, Pak? Ya, rumah makannya sederhana tapi harganya mahal. Oh, betul ya. Padahal nggak konsisten, Iya. tapi hasilnya Cuman juara dia 1. biasanya bisnis namanya juga Padang. Padang itu pandai berdagang. Iya. Makanya kalau bisnis melebihi orang Chinese, Chinese itu paling di ruko. Kalau orang Padang kan di trotoar. Jadi 2 langkah lebih maju daripada. Oh iya benar. Boleh tuh, boleh. Ya, Pak Ustadz, ini Iya. kan tadi Mbak Siti mengaku dari tahun 2015 ke 2016 nih perlu belajar adanya ikhlas juga. Sebenarnya ikhlas itu bisa dipelajari. Bisa belajar ikhlas, justru semua orang itu harus belajar tentang keikhlasan itu, yaitu keikhlasan menerima apa yang dia dapatkan. Artinya dia tidak boleh suudzon kepada Allah karena Allah tahu yang terbaik. Tapi kan rasa Ya. mangkel itu, rasa jengkel, rasa kesel itu pasti timbul, Pak, manusia Makanya biasa. harus ada kesadaran untuk bahwa tidak semua manusia itu mendapatkan semua yang dicita-citakan. Allah berfirman begini, amlil insani mata mana, ini kunci. Tidaklah semua manusia itu mendapatkan semua yang diharapkan. Artinya kenyataan dengan harapan itu beda. Kalau semua kenyataan itu sama dengan harapan, kacau dunia ini. Betul. Yang pengen jadi presiden banyak sekali, yang pengen jadi gubernur Jakarta banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, kacau dunia. Iya. Dulu mahasiswa yang senang sama saya banyak sekali. Iya, itu Oh, makanya iya. kacau dunia. Makanya kacau dunia. Benar. Bayangkan kalau semuanya, masa istri saya 200. Iya, Iya, makanya. udah 200 Nah, tapi yang berbicara tentang nasib. ikhlas juga, apa bedanya ikhlas sama pasrah, Pak? Ya, bagian dari ikhlas itu adalah kepasrahan, yaitu semua dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dikembalikan kepada Allah karena keikhlasan itu kalau dipasrahkan pada Allah, nanti Allah akan memberikan yang terbaik. Takutnya jangan-jangan ketika kita ya udah ikhlas, nah mentok sedikit udah ikhlas, jadi nggak mau usaha lebih giat lagi, mentok sedikit ya udah deh aku ikhlas aja, Nah, memang itu di kelirunya. jalannya. Ikhlas itu seharusnya diusahakan maksimal, tetapi ketika sudah gagal, serahkan pada Allah. Artinya, karena Allah tahu yang terbaik. Oh, ini nyalonkan anggota dewan misalnya. Padahal kadang-kadang Allah tahu, ini kalau jadi anggota dewan malah kacau. Baru 2 bulan masuk penjara, kan bisa juga. Iya. Lu banyak yang seperti itu. Artinya, ini jadi masalah. Mohon maaf, saya pernah suudzon, tetapi ternyata itu baik. Karena saya harusnya masuk daftar manifest orang yang mati di pesawat. Karena 8 dosen yang habis ngajar di sini, 4 berangkat duluan, 4 tertinggal karena ada teman saya, profesor senior saya, itu kena asam urat. Sehingga nunggu ke Bandara Cengkareng itu terlambat karena itu. Semua orang marah. Gara-gara Bapak kita telat. Tapi begitu kita mau boarding, diingatkan, ini mohon maaf pesawat akan landing di Solo, bukan di Jogja. Kenapa? Karena pesawat yang pertama GA200 itu meledak di Jogja, dan 4 orang yang duluan semuanya billahi taufiq walhidayah, innalillah semua. Dan akhirnya gara-gara sudah. Gara-gara sudah ternyata
tadi Allah tahu yang terbaik. Ini dikasih asam urat. Akhirnya yang tadinya marah-marah, oh terima kasih Pak, lain kali asam urat lagi ya. Artinya itu contoh. Betul, kalau Ya. misalnya bicara tentang ikhlas lagi, kalau Siti sendiri pernah nggak sih ngerasain kan ikhlas itu kadang sebelum ikhlas itu kita suka jengkel. Pernah nggak sih mengalami hal itu? Iya, sebenarnya sih kalau misalnya bagi aku ikhlas itu berat ya, itu kan suatu tantangan juga bagi aku. Jadi setiap itu masalah atau cobaan, jadi aku kalau melewatin kayak gitu pasti ada rintangannya. Nah, kalau dari ikhlas sendiri sih pasti ada rasa kayak, oh gimana ya. Sempat juga Ustadz bilang kan, sempat juga kayak seuzon sama Allah, padahal kan Allah sudah menakdirkan yang terbaik buat kita kan. Jadi ya, Kalau kemarin menang, nggak masuk di iNews, justru dibikin kalah itu Iya. supaya masuk di Iya iNews. benar. Dan bisa kenal saya itu luar biasa loh, luar biasa. Iya, loh. Kalau kenal Reza aja nggak seberapa. Iya. Kalau kena Pak Ustadz Belum lah Pak biasa. Ustadz, ini baru permulaan. Iya, Kita masih iya. ada expert berikutnya. Iya, ini nanti jeda iklan minta nomor telepon Mau langsung. aja ringsek mau apa ya? Iya. Terus Mbak Siti terus. jadi pasti penyakit hati itu ada, tapi Iya. bagaimana kita Tar dulu. Penyakit hati pernah nggak kayak sebel gitu, ada lawan yang gimana kok dia menang sih gitu, pernah nggak sih? sempat kayak ngerasa aduh pengen seperti itu gitu kan, aduh gimana ya caranya, aduh pengen ya kalau misalnya masuk pasti gimana ya, pasti mikir-mikir kayak gitu kan. Cuma aku sih mikirnya gimana sih aku cara mengatasi hati aku yang seperti itu, dan bagaimana aku biar aku lebih termotivasi dengan adanya seperti itu kan. Jadi yang penting kalau boleh saya kasih advice adalah jangan sampai menanamkan SMS. Apa itu Pak? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Benar. Ketika kita kalah, sialan dia, mudah-mudahan cepat stroke. Lah itu namanya senang melihat orang susah. Betul. Karena kadang-kadang gitu, misalnya Pak, walaupun nggak mungkin terjadi. Ini ada door prize, itu sebelah kita dapat mobil, padahal itu nggak mungkin loh ya, nggak Iya. mungkin. Ainus ngasih mobil itu Wih, mungkin aja, jangan salah Mungkin, Pak Ustadz. Pak. Mobil-mobilan. Kita dapat mobil, sebelah dapat mobil kok kita dapat payung, itu rasanya kan nggak nyenang. Iya benar. Harusnya kita mobil, sebelahnya payung. Iya. Tapi begitu mobilnya tabrakan, rasain, syukurin. Itu namanya sudah SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Betul. Kadang Dan- memang kita susah ikhlas untuk melihat orang lain maju, orang lain senang, orang lain mendapatkan rezeki yang lebih. Betul. Ya Pak ya. Nah itu sebetulnya penyakit hati atau memang ya nggak ikhlas aja hatinya gitu. Nah nanti pemirsa kita boleh gabung-gabung, jawabannya juga akan dijawab sama Ustadz Wijayanto usai jeda berikut ini. Jangan lupa ya Zaya, kita masih buka line telepon di 314-1360, boleh tanya-tanya ya. Mungkin pemirsa mau tanya mengenai ikhlas, apa saja boleh, rumah tangga, karir, kesehatan, silahkan ya di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Allahu Akbar.